Aulia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang saat mendengar ketukan pintu yang tak henti-henti di malam buta. Ia melirik jam dinding, pukul 2 pagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan melihat wajah pucat Siti, ibu dari sahabatnya, berdiri di ambang pintu dengan air mata mengalir deras, memohon bantuan untuk menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan keluarganya. Aulia, mahasiswi berusia 22 tahun yang tinggal sendirian di apartemen kecil di Jakarta, tak pernah membayangkan bahwa malam itu akan menjadi awal dari badai emosional yang mengguncang hidupnya. Siti, wanita berusia 45 tahun yang selalu tampak kuat sebagai single mother, menceritakan dengan suara bergetar bahwa suaminya yang telah lama bercerai tiba-tiba muncul kembali, menuntut hak asuh atas anak perempuannya, Rina, sahabat Aulia sejak SMA. Aku tak bisa kehilangan Rina, kata Siti, tapi dia punya bukti yang bisa membuatku terlihat buruk di mata pengadilan. Tolong, Aulia, bantu aku sembunyikan dokumen ini. Aulia ragu sejenak, tapi melihat keputusasaan di mata Siti, ia mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu sempit, Siti menyerahkan sebuah amplop berisi surat-surat lama yang membuktikan perselingkuhan suaminya dulu, tapi juga catatan medis Siti tentang depresi pasca cerai yang bisa ditafsirkan sebagai ketidakstabilan emosional. Kenapa aku? Tanya Aulia. Siti menjawab, karena Rina percaya padamu dan aku. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Malam itu, mereka berbicara hingga ajar. Siti menceritakan perjuangannya membesarkan Rina sendirian di tengah masyarakat yang masih memandang wanita bercerai sebagai beban. Aulia, yang dibesarkan di keluarga konservatif di Bandung, merasa empati mendalam. Ia ingat bagaimana orang tuanya selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan menghindari skandal. Tapi di sini, di hadapannya, ada seorang wanita yang telah bertarung melawan semua itu. Keesokan harinya, Aulia menyembunyikan amplop itu di laci meja kerjanya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Siti. Ia mulai sering bertemu Siti secara diam-diam, membantu menyusun strategi untuk pengadilan. Rina, yang tak tahu apa-apa, senang melihat ibunya lebih ceria. Kalian cocok banget jadi teman, kata Rina suatu hari. Aulia tersenyum, tapi hatinya mulai gelisah. Setiap pertemuan dengan Siti membawa kehangatan aneh, seperti saat Siti menyentuh tangannya secara tak sengaja, atau saat mereka tertawa bersama atas lelucon kecil. Aulia mengabaikannya, menganggap itu hanya empati. Tapi di malam-malam sunyi, ia mulai mempertanyakan perasaannya. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya masih kuat, perasaan seperti ini adalah tabu. Keluarganya pasti akan menolak, masyarakat akan mengucilkan. Siti, di sisi lain, juga merasakan perubahan. Ia yang biasa sendirian, kini menemukan kenyamanan di hadapan Aulia. Kau seperti angin segar, katanya sekali. Tapi Siti tahu, ini berbahaya. Ia punya tanggung jawab sebagai ibu, dan rumor apapun bisa merusak masa depan Rina. Suatu sore, saat mereka bertemu di kai kecil di pinggiran Jakarta, Siti menerima telepon dari pengacaranya, sidang akan dimulai dalam seminggu. Wajahnya memucat. Aulia memegang tangannya, kita akan lewati ini bersama. Saat itu tatapan mereka bertemu, dan sesuatu berubah. Aulia merasakan getar yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia tak bisa tidur, memikirkan Siti. Apakah ini hanya simpati atau lebih? Ia ingat masa kecilnya, saat ia pernah merasakan ketertarikan pada teman perempuan, tapi ia kubur dalam-dalam karena takut. Kini perasaan itu bangkit kembali. Siti, di rumahnya, juga bergulat dengan pikiran serupa. Ia telah lama menekan sisi dirinya yang tak sesuai norma. Pernikahannya dulu adalah pelarian dari perasaan itu. Tapi sekarang, dengan Aulia, semuanya terasa nyata. Ia tahu, ini bisa menghancurkan segalanya.
Beberapa hari kemudian, Rina curiga. "Kenapa kalian sering bertemu tanpa aku?" tanyanya pada Aulia. Aulia berbohong, hanya bantu urusan kerja Bu Siti. Tapi hati nuraninya terluka. Ini adalah pengkhianatan pertama. Sidang mendekat, dan tekanan meningkat. Siti mulai ragu apakah melibatkan Aulia adalah keputusan benar. "Mungkin aku harus hadapi sendiri," katanya. Aulia menolak, "Tidak, aku sudah terlibat." Mereka berdebat, tapi akhirnya saling memeluk dalam isak tangis. Saat itu, Aulia sadar perasaannya lebih dari empati. Ini cinta. Tapi bagaimana mungkin? Usia mereka beda jauh, dan Siti adalah ibu sahabatnya. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang pernikahan yang ketat dan pandangan konservatif terhadap LGBT, tak akan menerima. Keluarga Aulia yang religius akan mengusirnya. Tapi Aulia tak bisa mundur. Ia memutuskan untuk tetap membantu meski harganya mahal. Di akhir ile ini, ketegangan mulai naik saat suami Siti muncul di depan rumah Aulia, menuntut dokumen itu kembali. Aulia panik, tapi ia sembunyikan. "Ini baru permulaan," gumamnya. Suami Siti, yang bernama Budi, berdiri di depan pintu apartemen Aulia dengan mata memerah amarah. "Aku tahu kau sembunyikan sesuatu untuknya," katanya kasar. Aulia dengan hati berdegup menutup pintu, tapi Budi memaksa masuk. Ia mengancam akan lapor polisi jika tak dapatkan dokumen itu. Aulia menelepon Siti, dan dalam hitungan menit, Siti datang. Pertengkaran hebat terjadi di ruang tamu sempit itu. Budi menuduh Siti tak layak jadi ibu karena masalah mentalnya, sementara Siti balas menuduh Budi penipu yang meninggalkan mereka bertahun-tahun. Aulia berdiri di tengah, merasa terjebak. Setelah Budi pergi dengan ancaman, Siti ambruk di sofa, menangis. Aulia memeluknya, dan untuk pertama kali, mereka berciuman dalam keputusasaan. Itu adalah momen yang membingungkan, penuh gairah tapi juga rasa bersalah. Aulia mundur, "Ini salah." Siti mengangguk, "Ya, tapi aku tak bisa bohong lagi." Mereka sepakat untuk fokus pada sidang dulu. Tapi perasaan itu tak hilang. Di hari-hari berikutnya, Aulia mulai menjauh dari Rina, merasa bersalah atas pengkhianatan ini. Rina menelepon, "Kenapa kau hindari aku?" Aulia berbohong lagi, "Sibuk kuliah." Hatinya lah yang paling terluka. Ia mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi takut ketahuan. Di Jakarta, meski ada kemajuan, diskriminasi masih marak. Beberapa teman gayanya pernah diusir keluarga. Aulia takut hal serupa terjadi padanya. Siti, sementara itu, bergulat dengan maut tuannya sendiri. Sebagai Muslim taat, ia tahu ajaran agama melarang hubungan sesama jenis. Tapi perasaannya pada Aulia terasa benar. Ia ingat masa mudanya saat ia jatuh cinta pada teman sekolah perempuan, tapi ia pilih menikah untuk normal. Kini pilihan itu menghantuinya. Sidang pertama berlangsung tegang. Budi hadir dengan pengacara mahal, menyajikan bukti depresi Siti sebagai alasan ia tak stabil. Siti, didampingi pengacaranya, membela diri. Aulia duduk di bangku penonton, jantungnya berdegup melihat Siti berjuang. Setelah sidang, mereka bertemu di parkiran. "Aku takut kalah," kata Siti. Aulia memegang tangannya, "Kau kuat." Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang mimpi dan ketakutan. Aulia cerita tentang tekanan keluarganya yang ingin ia menikah muda. Siti cerita tentang kesepiannya pasca cerai. Keintiman emosional itu semakin dalam. Tapi Rina mulai curiga lebih dalam. Ia ikuti Aulia suatu hari dan lihat mereka berdua di KAE. "Apa ini?" tanya Rina marah. Aulia dan Siti panik. Mereka bohong, bilang hanya diskusi sidang.
Rina percaya sementara, tapi benih keraguan tertanam. Aulia merasa seperti pengkhianat terburuk. Ia mulai mempertanyakan pilihan, apakah layak merusak persahabatan untuk perasaan ini. Di sisi lain, keluarga Aulia menelepon, menanyakan kenapa ia jarang pulang. Ibunya bilang, sudah saatnya kau pikirkan pernikahan. Aulia diam, tapi hati hancur. Siti juga dapat tekanan dari saudaranya yang tahu tentang sidang. Jangan bikin malu keluarga, kata saudaranya. Siti tahu, jika rahasia perasaannya terbongkar, ia bisa kehilangan segalanya. Sidang kedua lebih brutal. Budi bawa saksi yang tuduh Siti tak normal karena tak menikah lagi. Siti marah, tapi pengacaranya tenangkan. Aulia, di luar ruang sidang, menangis sendirian. Ia sadar, ini bukan hanya tentang hak asuh, tapi tentang identitas mereka. Malam itu, Aulia dan Siti bertemu lagi. Mereka akui perasaan masing-masing. Aku cinta kau, kata Aulia. Siti balas, aku juga, tapi ini berbahaya. Mereka putuskan untuk sementara pisah, tapi tak bisa. Ketegangan naik saat Budi kirim pesan ancam ke Aulia, serahkan dokumen atau aku bongkar rahasiamu. Aulia takut, apa yang dimaksud? Apakah Budi tahu tentang mereka? Ia cerita pada Siti dan mereka putuskan konfrontasi. Tapi itu malah bikin situasi lebih rumit. Rina dengar percakapan mereka secara tak sengaja. Kalian apa? Tanya Rina syok. Aulia dan Siti terdiam. Pengakuan tak terhindarkan. Rina marah, merasa dikhianati. Kau curi ibuku, jeritnya pada Aulia. Rina pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Aulia menangis, ini harga yang harus kita bayar. Siti angguk, tapi apakah layak? Ketegangan mencapai puncak, tapi masih ada sidang terakhir. Rina menghilang setelah konfrontasi itu, tak jawab telepon. Aulia dan Siti panik, mencarinya di seluruh Jakarta. Akhirnya, mereka temukan Rina di rumah teman, menangis. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Tanya Rina. Siti jelaskan dengan hati-hati, ini bukan rencana, nak. Perasaan ini muncul begitu saja. Aulia tambah, aku tak pernah ingin sakiti kau. Rina dengar, tapi marahnya tak hilang. Ia bilang akan dukung ibunya di sidang, tapi tak mau bicara dengan Aulia lagi. Persahabatan mereka retak. Aulia pulang ke apartemen, merasa hancur. Ia hubungi keluarganya, bohong lagi tentang alasan stresnya. Tapi ibunya curiga, ada apa sebenarnya? Aulia diam. Di malam itu, ia renungkan pilihan, mundur dari Siti untuk selamatkan persahabatan dan keluarga, atau lanjut meski risiko tinggi. Siti, di rumah, juga bergulat. Ia baca Al-Quran, mencari petunjuk. Tapi hati bilang cinta pada Aulia tak salah. Di Indonesia, meski ada gerakan hak LGBT, tapi undang-undang anti-LGBT di beberapa daerah bikin takut. Sidang terakhir tiba. Budi sajikan bukti baru, pesan lama Siti yang tunjukkan depresi berat. Hakim tampak ragu. Siti bela diri, cerita perjuangannya sebagai ibu tunggal. Aulia, di penonton, beri dukungan diam-diam. Akhirnya, hakim putuskan hak asuh tetap pada Siti, tapi Budi boleh kunjungi Rina. Siti menang, tapi kemenangan terasa hampa karena retaknya hubungan dengan Rina. Setelah sidang, Siti dan Aulia bertemu. Kita harus bicara, kata Siti. Mereka pergi ke taman, duduk di bangku. Siti bilang, ini tak bisa lanjut. Untuk Rina. Aulia menangis, tapi aku cinta kau. Siti peluk ia, aku juga, tapi harga terlalu mahal. Mereka pisah dengan hati hancur. Aulia kembali ke rutinitas, tapi kosong. Ia hindari Rina di kampus. Rina pelan-pelan mulai paham. Ia baca artikel tentang LGBT, sadar perjuangan ibunya.
Suatu hari, Rina hubungi Aulia. Aku makan kau, tapi butuh waktu. Aulia lega, tapi hubungannya dengan Siti tetap rahasia. Tapi takdir berkata lain. Budi kalah sidang balas dendam. Ia sebarkan rumor tentang Siti dan Aulia di media sosial lokal. Wanita tak normal, tulisnya. Rumor menyebar cepat di komunitas mereka. Keluarga Siti marah, saudaranya datang, kau bikin malu keluarga. Siti bela diri, ini hidupku. Tapi tekanan meningkat. Rina dukung ibunya, aku tak peduli apa kata orang. Tapi masyarakat mulai boikot bisnis kecil Siti. Aulia juga kena dampak. Keluarganya dengar rumor, ibunya telepon, benarkah? Kau bikin malu kami. Aulia akui, ya Bu. Aku suka perempuan. Ibunya marah, putus hubungan. Aulia hancur, tapi merasa bebas. Ia putuskan pindah ke Yogyakarta, cari komunitas suporti. Tapi sebelum pergi, ia hubungi Siti. Kita tak bisa pisah begini. Siti ragu, tapi Rina. Rina yang dengar, bilang aku dukung kalian. Asal jujur. Mereka bertiga bicara panjang, Rina paham bahwa cinta tak pilih usia atau jenis. Tapi masyarakat tak semudah itu. Demo kecil terjadi di depan rumah Siti, orang-orang konservatif protes. Polisi datang, tapi tak bantu banyak. Siti putuskan tutup bisnisnya sementara. Aulia tawarkan bantu, kita lawan bersama. Ketegangan naik, mereka hadapi ancaman isik. Suatu malam, batu dilempar ke jendela rumah Siti. Rina takut, ini terlalu berbahaya. Siti mulai ragu lagi. Apakah cinta ini layak dipertahankan? Aulia tegas, ya karena ini nyata. Mereka putuskan cari bantuan dari Lsmhak di Jakarta. Di sana mereka temui orang-orang serupa, cerita pengalaman. Itu beri kekuatan. Tapi harga tetap ada, Aulia kehilangan beasiswa karena rumor, Siti kehilangan teman-teman. Rina juga diejek di sekolah. Tapi ikatan mereka semakin kuat. Di akhir ile ini, klimaks mendekat saat Budi konfrontasi langsung lagi, bawa kelompok konservatif. Konfrontasi terjadi di depan rumah Siti, Budi bawa beberapa orang dari kelompok agama radikal, menuntut Siti kembali ke jalan benar. Kau rusak moral anakku, jerit Budi. Siti, Aulia, dan Rina berdiri tegar. Polisi dipanggil, tapi situasi tegang. Aulia maju, ini bukan urusan kalian. Ini hidup kami. Kerumunan marah, tapi akhirnya bubar setelah polisi datang. Tapi kerusakan sudah terjadi. Berita lokal liput, judul skandal lesbian di Jakarta. Siti depresi, mungkin aku salah. Aulia dukung, tidak, kita benar. Rina bilang kita harus pindah. Mereka putuskan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi prosesnya sulit. Aulia kehilangan kontak dengan keluarganya sepenuhnya. Ibunya kirim pesan terakhir, kau bukan anakku lagi. Aulia menangis berhari-hari. Siti juga kehilangan saudaranya yang putus silaturahmi. Rina pindah sekolah, tapi trauma tetap. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Siti buka usaha kecil, Aulia lanjut kuliah online. Hubungan mereka berkembang penuh kasih sayang tapi juga perdebatan. Kadang aku ragu, kata Siti sekali. Aulia jawab, itu normal, tapi kita pilih ini. Mereka ikut komunitas lokal, temui teman baru. Tapi masa lalu menghantui. Budi hubungi Rina, coba pengaruhi. Ibumu salah, katanya. Rina tolak, tidak, Papa. Kau yang tinggalkan kami. Itu adalah kemenangan kecil. Tapi tekanan sosial tetap. Di Bali, meski lebih bebas, tapi turis dan lokal kadang pandang sinis. Aulia mulai kerja paruh waktu, tapi sering diejek.
Ia hampir menyerah, tapi Siti selalu ada. Suatu hari, Aulia dapat tawaran kerja bagus di Singapura. Ini kesempatan, katanya pada Siti. Siti ragu, tapi kita. Aulia jawab, kau dan Rina ikut. Tapi Rina tak mau, aku ingin selesai sekolah di sini. Konflik baru muncul. Siti pilih tinggal untuk Rina, Aulia pilih pergi untuk masa depan. Mereka pisah lagi, kali ini karena pilihan. Aulia di Singapura merasa kesepian. Ia hubungi Siti setiap hari, tapi jarak bikin sulit. Perasaan pudar. Tidak, tapi ujian. Siti di Bali, rawat Rina yang mulai dewasa. Rina bilang, aku bangga padamu, Bu. Itu beri kekuatan. Tapi Siti rindu Aulia. Setahun kemudian, Aulia kembali ke Indonesia untuk libur. Mereka bertemu, api cinta menyala lagi. Aku tak bisa tanpa kau, kata Aulia. Siti balas, aku juga. Mereka putuskan Aulia pindah kembali, meski gaji lebih kecil. Pilihan itu bikin Aulia kehilangan promosi, tapi ia bahagia. Rina lulus sekolah, masuk universitas. Ia mulai advokasi hak di kampus, terinspirasi ibunya. Tapi tantangan tak berhenti. Keluarga Aulia coba hubungi lagi, tapi dengan syarat, tinggalkan gaya hidup itu. Aulia tolak, ini aku yang sebenarnya. Itu adalah pembebasan akhir. Siti juga rekonsiliasi dengan sebagian keluarga, meski tak semua. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Mereka sadar, di masyarakat seperti Indonesia, perjuangan tak pernah selesai. Ada hari-hari sulit, saat tetangga bisik-bisik, atau saat berita nasional bahas undang-undang anti-LGBT. Tapi mereka pilih bertahan. Di akhir ile ini, mereka hadapi ujian terakhir. Rina jatuh cinta pada perempuan juga, dan minta saran. Kira-kira sarbu 10 kata, ile 5 Rina cerita pada Siti dan Aulia tentang perasaannya pada teman kuliah perempuan. Aku takut, katanya. Siti peluk ia, itu normal, nak. Kami pernah lewati itu. Aulia tambah, yang penting jujur pada diri sendiri. Rina dapat kekuatan, tapi itu bikin Siti renungkan perjalanannya sendiri. Apakah ia telah pilih benar? Harga yang dibayar, kehilangan keluarga, bisnis, kedamaian. Tapi ia lihat Rina bahagia, dan itu cukup. Aulia, kini berusia 25, telah bangun karir di Bali. Hubungannya dengan Siti stabil, meski tak resmi. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak mungkin, tapi mereka punya komitmen. Suatu hari, mereka ikut parade Pride kecil di Jakarta, secara anonim. Itu adalah momen keberanian. Tapi pulang, mereka dapat ancaman online. Kalian akan dihukum, tulis anonim. Ketakutan kembali. Siti bilang, mungkin kita harus lebih hati-hati. Aulia jawab, tidak, kita harus lawan. Debat itu bikin mereka kuat. Rina di sisi lain hadapi penolakan dari teman. Ia cerita, mereka bilang aku ikuti kalian. Siti sedih, ma, nak. Tapi Rina tegas, tidak apa, ini pilihanku. Keluarga kecil mereka semakin solid. Tahun-tahun berlalu, Aulia dan Siti tetap bersama. Mereka bantu orang lain dalam komunitas, jadi mentor. Tapi luka masa lalu tetap. Aulia kadang mimpi buruk tentang keluarganya. Siti ingat sidang dan pengkhianatan. Tapi cinta mereka obati itu. Di usia 50, Siti sakit ringan, Aulia rawat ia dengan setia. Itu tunjukkan kedalaman hubungan mereka. Rina kini dewasa, punya pasangan sendiri. Ia bilang, terima kasih telah tunjukkan jalan. Cerita mereka jadi inspirasi diam-diam di komunitas. Tapi masyarakat luas masih tolak. Berita tentang Rayal bikin mereka waspada.
Akhirnya, di akhir cerita, mereka duduk di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Siti tanya, apakah semua ini layak? Aulia jawab, ya, karena kita hidup benar. Mereka pegang tangan, siap hadapi apapun. Apakah cinta sejati selalu layak diperjuangkan, meskipun harus melawan norma masyarakat yang ketat?